Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Takorup Ubedillah, mahasiswa PPG Daljab kategori 2, Prodi Pendidikan IPS, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, tanggal 26 November 2022, akan melaksanakan rencana aksi 4 atau PPL 4 di SMPN 4 Packaging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sebelum kita mulai pelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Kita cek kehadiran serta didik. Apakah ada yang tidak berangkat? Nadia atau Nabila? Nabila ya. Nabila dan Fadil. Kita coba nyanyikan lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Hafal nggak lagunya? Hafal ya? Sabang sampai Merauke bersama pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan bisa duduk kembali. Ya, kita ice breaking terlebih dahulu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar semangat dalam mengikuti pelajaran IPS pada pagi hari ini. Ya, misalnya saya seperti ini, nanti kelompok 1 bilang krik, krik, krik. Satu kelompok harus kompak. Kemudian kalau saya seperti ini, kelompok 2 bilang meong, meong, meong. Krik, krik, krik. Meow, meow. Meow, meow. Krik, krik, krik. Krik, krik, krik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 1 paling keras. Apakah kalian masih ingat materi minggu lalu? Materi apa yang kita bahas? Saluran mobilitas sosial. Ya, saluran mobilitas sosial ya. Nah, berdasarkan materi minggu lalu, apa saja saluran mobilitas sosial? Nah, ini ada 2 gambar. Menurut kalian ada perbedaan nggak antara gambar nomor 1 dan gambar nomor 2? Ya, apa perbedaannya? Gambar 1 mobilitas vertikal turun Dan gambar 2 mobilitas vertikal naik. Iya. Vertikal turun dan vertikal naik ya. Ada pemecatan seorang polisi, kemudian ada pelantikan gubernur terpilih DKI Jakarta. Kemudian terjadinya mobilitas sosial, apakah berdampak dalam kehidupan sosial? Dampaknya negatif atau positif? Berdampak, bisa negatif dan bisa positif. Iya. Karena mobilitas sosial itu pasti menimbulkan gejolak ya. Apakah itu negatif ataukah positif? Ini model pendekatan dan metode yang kita gunakan dalam pembelajaran kali ini. Pendekatan saintifik, metode diskusi, dan model pembelajaran problem based learning. Untuk kurikulum merdeka, ini ada 3 jenis asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik, atau kita kenal pretest. Kemudian ada asesmen formatif, penilaian proses selama pembelajaran, dan asesmen sumatif di akhir pembelajaran atau post test beserta laporan LKPD-nya. Ya, kita sebelum masuk pembelajaran inti, kita tes
asesmen diagnostik atau pretest. Siapkan alat tulis. Silakan beri nama, kelas. Ini agak maju sedikit biar saya nggak bisa jalan. Kita lanjutkan. Ya, ini adalah peta konsep materi pembelajaran atau sekilas materi ya, mengenai dampak mobilitas sosial. Terbagi menjadi dua, ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif ini meliputi konflik antar kelas, antar kelompok, antar generasi, kenakalan remaja, berkurangnya solidaritas kelompok. Nah, silakan amati gambar-gambar yang akan ditampilkan dalam layar ya. Nanti ditebak gambarnya gambar apa. Nah, ini gambar apa? Tawuran pelajar. Ya, betul sekali ya. Tawuran pelajar atau secara umum kenakalan remaja. Kemudian gambar 2, Aksi demonstrasi. ya, demonstrasi. Kita bagi ke dalam kelompok. Sama seperti tadi aja kelompoknya yang sudah dibagi di awal. Ada kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kelompok 1 gambar 1 ini ya. Mengamati gambar 1, kelompok 2 gambar 2, kelompok 3 gambar 3, dan kelompok 4 gambar 4. Nah, ini tugas masing-masing kelompok mendiskusikan permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Ini saya bagikan langsung LKPD beserta bahan ajar ya. Apalagi sekarang pada bawa HP, nah nanti bisa dibuka untuk mengerjakan atau berdiskusi kelompok. Nah, aktivitas masing-masing kelompok yang pertama adalah mendiskusikan permasalahan yang terdapat dalam LKPD sesuai pembagian tadi, mengumpulkan informasi dari buku bacaan, jurnal internet, merumuskan jawaban atas permasalahan, presentasi, merespon pertanyaan, masukan, dan saran, dan menganalisis serta evaluasi. Bisa dipahami ya? Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Konflik antar kelas sosial ya. Nggak bawa HP? Bisa dibantu temannya biar kerja kelompok. Cari penyebab masalah dan solusinya ya. Yang bisa muncul karena adanya. Tadi tentang apa? Konflik antar kelompok sosial ya. Bisa mudah, ada banyak. Ini kan maksudnya kelompok-kelompok di masyarakat, bisa dari golongan agama, golongan partai politik, atau kelompok antar desa. Tentukan penyebabnya dan solusinya bagaimana. Nggak mungkin konflik diselesaikan dengan konflik, tapi apa perundingan atau musyawarah. Adanya perbedaan Main sosial media terus. Coba cari di Google ya, dibantu temannya. Presentasi
mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah siap semuanya? Urut saja biar mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja disebabkan oleh remaja itu sendiri atau faktor internal, seperti krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, kalau seorang pelajar sering tidak masuk sekolah, itu termasuk kenakalan remaja? Bukan. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konflik antar kelas. Konflik jenis ini dikenal dengan konflik vertikal, yang mana bisa muncul karena adanya suatu perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. Misalnya demonstrasi yang terjadi antara karyawan dan perusahaan. Kita coba analisis satu persatu, kita evaluasi permasalahan, penyebab masalah, dan juga solusi pemecahan masalah. Tadi kelompok yang pertama ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu bisa tawuran, bisa perselisihan antar teman, bisa yang melanggar norma, tata tertib, ataupun aturan di masyarakat. Tadi pertanyaannya bagus sekali. Kita lanjut ke penguatan materi. Nah, dampak mobilitas sosial, ini ada 2 tadi, positif dan negatif. Ya. Kalau 4 masalah tema yang terdapat dalam gambar itu termasuk dampak negatif, seperti yang tadi disampaikan oleh Intan Nursifa. Nah, kalau terjadi mobilitas yang kurang harmonis, akan menimbulkan benturan-benturan nilai dan kepentingan. Golongan muda ingin segera proklamasi, karena Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan golongan tua masih menunggu kemerdekaan dari Jepang, sehingga diculik golongan tua oleh golongan muda. Dipaksa, akhirnya dengan jalan mediasi, perundingan, musyawarah, terjadi sebuah pohon keputusan berupa penyusunan teks proklamasi dan pembacaan proklamasi keesokan harinya. Apakah ada pertanyaan? Bisa angkat tangan. Tadi Bapak menjelaskan tentang dampak positif mobilitas sosial. Apabila seseorang mengalami mobilitas sosial vertikal turun, apakah bisa berdampak positif bagi orang tersebut? Ya, terima kasih banyak. Adakah dari siswa yang ingin memberikan kesimpulan materi yang sudah kita pelajari? Bisa angkat tangan. Oh ya, Yohana Rosada. Kenakalan remaja dan berkurangnya solidaritas kelompok. Sedangkan dampak positif mobilitas sosial antara lain menciptakan lapangan pekerjaan baru, menciptakan tenaga kerja yang profesional, dan peningkatan efektivitas kerja. Adapun upaya penanggulangan dampak negatif mobilitas sosial diantaranya adalah meningkatkan. Ya, bagus sekali. Yohana Rosada bisa memberikan kesimpulan. Tepuk tangan untuk Yohana Rosada. Ya, sebelum kita lanjutkan kegiatan penutup, kita asesmen sumatif atau evaluasi pembelajaran. Untuk mengetahui pemahaman kalian setelah mengikuti pelajaran IPS pada pagi hari ini. Sudah ditulis identitas diri? Nama, kelas. Sudah siap? Kita mulai.
Bagaimana pendapat kalian mengenai pelajaran pada pagi hari ini? Ya, boleh tahu alasannya? Salah satu siswa? Oh ya, Putri Zuwita. Kalau menurut saya, pembelajaran hari ini berbeda dan bisa dikatakan lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Mungkin karena penggunaan metode pembelajaran inovatif ataupun penggunaan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Nah, insya Allah materi yang akan datang mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Silakan bisa dipelajari di rumah, dibuka buku paketnya, kemudian buku catatannya, dan bisa cari di Google. Silakan bisa dipimpin berdoa untuk menutup atau mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Duduk siap. Siap. Sesudah belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.